Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Pak. Halo, apa kabar? Puji Tuhan, baik, Puji Pak. Tuhan, baik, Pak. Oke. Gimana rasanya belajar di rumah saja? Capek, Pak. Membosankan, pusing. Pak. Bosan. Banyak Bosan. tugas. Iya, Pak. Ada laptop terus. Ada Kuotanya laptop. habis. Nggak punya Kuota kuota, habis. Pak. Iya, nggak punya Habis, kuota, habis. Pak. Tugasnya tiap hari datang. Iya, Tugas tiap hari datang. Oke. Iya, Pak. Iya. Oke, yuk untuk lebih mengenal kalian. Mari kita perkenalan dulu. Siapa yang mau duluan? Saya, Pak. Oke, silakan. Siang, Pak. Siang, teman-teman. Nah, Siang. Perkenalkan, saya Sasa dari kelas 11 IPS 1. Wah, halo Hai, Sasa. Sasa. Hai, Halo. Sasa. Ada hobinya apa Sasa? Hobinya olahraga, Pak. Hobi olahraga. Olahraga apa, Sasa? Bersepeda. Wah, sama kita. Wah. Besok kita berangkat bareng ya kalau ke sekolah. Iya, kita bersepeda bersama. Oke. Selanjutnya siapa yang mau perkenalan? Saya milih, Pak. Oke, silakan Sasa milih. Milih baju pink, Pak. Baju pink. Yuk, silakan baju pink. Yuk, aku. Selamat siang, teman-teman. Selamat siang, Pak. Siang. Perkenalkan, nama saya Silda. Saya dari kelas 11 IPS 3. Hobi saya makan. Sama TikTok kan, Pak. Suka makan apa, Silda? Suka makan nasi. Sama. Wah, sehat sekali. Besok kita bikin TikTok ya, Mbar, sama Silda. Oke. Boleh. Ayo, selanjutnya siapa lagi mau perkenalan? Selanjutnya, saya milih yang cowok, Pak. Oke, yuk silakan cowok sendiri. Halo, teman-teman. Selamat siang, Pak. Halo. Ya. Halo. Aku Milen dari kelas 11 IPA 3. Halo, Milen. Itu ya, hobiku tuh Hobi apa? hobiku juga bersepeda kayak Ambar, Pak, kayak Sasa. Wah, besok kita pulang pergi bersama ya, Milen. Iya, hobinya sama. Oke. Selanjutnya Milen yang milih siapa? Oh, tinggal yang terakhir. Tinggal yang terakhir, Yuk. Pak. Yang terakhir, silakan. Selamat siang, teman-teman dan Bapak. Selamat siang. Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Melda. Saya kelas 11 IPA 7. Halo, Melda. Halo, Melda. Hobi saya rebahan, Pak. Waduh. Saya harus produktif. Yuk. Sebelum kita masuk, supaya memperlancar proses perbincangan kita pada siang hari ini, kita buat kesepakatan dulu yuk. Siapa yang mau usul Oke, Pak. kesepakatan? Yuk, Saya, Pak. Cilda. Silakan. Nah, kesepakatannya itu, Pak, kalau menurut saya, jika ada teman yang sedang berbicara, yang lain harus mendengarkan. Kayak gitu, Pak. Oke. Oke. Ada lagi? Saya, Pak. Oke, Sasa. Kalau mau bicara, angkat tangan dulu, Pak, buat kode. Biar nggak tabrakan sama lainnya. Oke, angkat tangan. Selanjutnya, ada lagi? Saya, Pak. Oke, Milen. Mungkin kalau ada yang bicara, yang lain nggak boleh memotong pembicaraannya gitu ya, Pak ya. Oke, boleh. Yuk, yang terakhir, Melda. Mau usul apa? Atau cukup? Tidak ada, Pak, cukup. Ini mungkin Oke. Pak juga dirahasiain ya, Pak ya, ceritanya. Iya, dirahasiain, Pak. Akan Bapak rahasiakan.
Ngomong-ngomong, ada yang tahu nggak? Bapak memanggil kalian ke sini untuk apa? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Nggak tahu, Kenapa ya, Pak. Kenapa, Pak? Saya takut Kenapa ini, ya, Pak. Pak? Nggak apa-apa. Gini. Saya tuh dapat laporan dari guru-guru yang lain. Kalian itu berbeda di kelas tuh kayak kurang percaya diri itu loh. Apa sih yang buat kalian kurang percaya diri? Atau ada masalah apa? Siapa yang mau cerita duluan? Ayo. Udah, kalau nggak mau, Bapak tunjuk. Siapa yang mau duluan? Ya udah, saya tunjuk. Tunjuk aja, Oh ya Pak, udah, ya. Silda udah angkat tangan. Silakan Silda. Diri. Nah, alasan saya kurang percaya diri itu yaitu karena saya itu kayak merasa minder dengan teman-teman. Sebenarnya itu berpenampilan saya itu sudah oke menurut teman-teman, tapi ketika saya melihat teman saya yang berpenampilan lebih dari saya, maka saya itu kayak kurang percaya diri gitu, Pak. Misalnya ini, jika kami ada kayak pengen jalan-jalan gitu kan, Pak. Terus teman saya itu menurut saya berpenampilan lebih menarik gitu daripada saya. Nah, saya itu langsung memutuskan untuk tidak mengikuti mereka gitu, Pak. Kayak gitu. Oke. Teman-teman lain ada yang mau bertanya buat Saya, Silda? Oke, Miller. Silda itu Silakan. kenapa ya? Apa yang kamu rasain kok kalau kamu ngerasa penampilan kamu nggak kayak teman-teman kamu nggak ikut? Nah, yang saya rasain itu kalau misalnya itu saya melihat teman saya kayak misalnya itu berpenampilan menarik gitu kan, Len. Terus saya itu kembali ke diri saya, kok bajuku kayak gini, kok bajuku sudah kusam kayak gini. Mending kayak nggak usah berangkat gitu, mending diam di rumah gitu. Oke. Kayak gitu. Teman-temannya lain ada yang mau bertanya lagi atau menanggapi? Boleh. Sudah, Pak. Tidak ada? Silakan teman-teman. Oke, sepertinya tidak ada. Mari kita lanjut ke peserta selanjutnya. Siapa yang mau bercerita? Mel atau Silda menunjuk siapa teman yang akan bercerita. Saya mau nunjuk Melda, Pak. Oke, Melda silahkan. Jadi gini, Pak. Kan saya siswa pindahan yang baru pindah 1 bulan yang lalu, Pak. Nah, kan saya tuh kurang percaya diri gitu loh, Pak. Karena saya tuh kurang percaya diri karena kulit saya, Pak. Karena kulit saya kan hitam. Nah, saya jumpa sama orang baru juga kayak minder gitu, Pak, karena kulit saya. Nah, sebenarnya tuh kejadiannya ini ketika SMP, Pak, membuat saya kurang percaya diri. Karena waktu saya SMP kan, Pak, saya tuh sering main keluar gitu loh, Pak. Tahulah kan anak SMP ya tidak terlalu memperhatikan penampilan kan. Jadi ya mau panas-panasan ya panas-panasan hingga kulit saya tuh hitam banget, Pak. Hingga keluarga saya kayak saudara-saudara saya tuh kayak jadi bukan ngebully sih, tapi kayak kasih bahan candaan gitu loh, Pak. Kulit hitam gitu. Ya awalnya ya biasa aja sih, Pak. Cuman ya makin sering itu kayak mengganggu banget, Pak. Begitu. Oke. Teman-teman lain ada yang mau bertanya buat si Milda? Saya, Pak. Oke, Ya, Sasa. Melda mau tanya. Kalau Iya. kamu habis kayak dikatain di keluargamu itu, kamu terus gimana? Responmu gimana? Ya, pertamanya biasa aja kan, karena ya itu candaan. Tapi makin ke sini ya aku cuma diam aja, karena yang mereka omongkan benar, cuman mengganggu gitu loh. Aku hanya bisa diem. Gitu. Oke. Yang temannya lain ada yang mau bertanya lagi? Atau sudah cukup?
Sudah cukup, Sudah. Pak. Sudah cukup. Oke, selanjutnya Melda menunjuk teman yang lain, silakan. Sasa, Pak. Oke, Sasa, silakan. Oke, Pak. Jadi kan selama ini tuh saya kalau ke sekolah tuh biasa aja gitu ya, Pak. Nggak pernah aneh-aneh penampilannya. Rambut dikutir biasa, terus muka tuh juga biasa aja. Bawaan apa? Kalau habis mandi tuh juga cuma apa namanya? Habis mandi cuci muka biasa, nggak pakai apa namanya? Alat-alat kecantikan gitu loh, Pak. Skincare buat biar wajahnya glowing. Tapi akhir ini tuh saya mikir apa namanya? Kok sepertinya saya harus menarik gitu loh, Pak, di depan teman-teman. Apalagi saya mulai mengagumi kakak kelas gitu, Pak. Jadi saya tuh pengen tampil lebih menarik gitu. Tapi kan saya mencoba buat tampil gitu kan, Pak, menarik, merubah penampilan. Tapi waktu sampai di sekolah tuh dikata-katain gitu, Pak, sama teman-teman di kelas. Katanya penampilan baru saya itu aneh gitu, Pak, nggak sesuai. Padahal kan kalau mau ngatain ya bilang aja gitu ya, Pak, baik-baik. Kata-kata mereka itu bikin saya nggak percaya diri gitu loh, Pak. Jadi nggak nyaman dengan penampilan saya. Gitu, Pak. Gitu. Teman yang lain ada yang mau bertanya kepada Sasa? Saya, Pak. Saya, Pak. Oke, siapa duluan ini? Silda atau Silda Milen? dulu, Pak. Silda dulu. Silda. Saya dulu ya, Milen. Nah, Sasa, saya mau bertanya. Iya. Apakah kakak kelas yang tadi kamu bilang itu, dia tahu bahwa kamu menyukainya? Apa gimana? Enggak, kan aku baru tahap mengagumi saja, jadi pengen mengubah diri gitu loh, Silda. Oh, jadi gitu. Oke. Terus Milen jadi Ayo, bertanya. Milen. Ya, Ambar, emang kamu tuh berubahnya gimana kok sampai sama teman-teman kayak gitu, sama teman-temanmu? Padahal juga cuma pakai apa ya, kayak lipstick tapi yang tipis gitu loh, yang nggak kelihatan menurutku, sama pakai bedak. Mungkin gara-gara sebelumnya aku polosan kalau ke sekolah, jadi kesannya berlebihan banget apa ya. Mungkin teman-temanmu nilainya Oh, berlebihan gitu ya, Mbak? Ya saya. Iya, iya Milen. Oke. Teman lain ada yang mau bertanya Saya, lagi? Pak. Saya. Oke, Melda silakan. Nah, Sasa, apakah guru di sekolah nggak ngelarang kamu gitu? Atau kamu kena tegur kan kamu ubah penampilan kan otomatis kayak pakai lipstick gitu? Selama ini belum sih. Mungkin guru cuma batin aja dalam hati. Belum sampai yang negur sih. Oke. Udah, ada yang lain? Tambahan? Cukup, Pak. Cukup. udah. Oke. Yang terakhir, ayo. Cowok sendiri, Milen, silakan cerita. Ya, Pak. Jadi ceritanya tuh saya tuh di kelas kayak merasa kurang aktif gitu, Pak. Soalnya saya kan ini kelasnya ganti, kayak dulu kan kelas 10 temannya beda, lah ini kelas 11 temannya ganti lagi. Jadi kayak saya tuh harus menyesuaikan diri di lingkungan kelas baru saya. Lah di kelas ini tuh saya tuh takut nggak bisa diterima dengan baik sama teman-teman kelas saya. Lah jadi saya tuh kayak kan di situ ada kayak satu geng gitu. Jadi saya tuh ngikutin pola hidup mereka gitu, Pak. Jadi mereka beli apa, penampilan mereka, makan makanan mereka gitu, yang mahal-mahal tuh saya ikut beli supaya saya tuh bisa diterima di geng mereka itu. Biar saya tuh punya teman di kelas, karena takutnya saya tuh nggak bisa menyesuaikan diri di kelas kayak gitu, Pak. Dan tapi ternyata tuh semakin kesini saya sadar kok gaya hidup yang mereka itu ternyata semakin kesini semakin susah buat saya. Soalnya kan gimana ya, uang saku saya kan juga pas-pasan, Pak, nggak sebanyak mereka kayak gitu. Oke, teman-teman yang lain ada yang mau bertanya?
Buat Milen. Saya, Pak. Oke, Sasa, silakan. Milen, Hmm. emang temenmu yang di kelas 10, teman dekatmu yang waktu di kelas 10 nggak ada yang sekelas sama kamu lagi, Po? Enggak, ini kayak nggak tahu ya guru-guru tuh ngacaknya gimana, jadi kayak random banget gitu loh, kok nggak ada yang sekelas sama aku di kayak di kayak dipisah sendiri gitu sama teman-temanku yang kelas 10 kayak gitu. Jadi kayak aku harus menyelesaikan diri lagi di sini. Itu kamu cari teman-teman baru lagi ya di kelas 11. Kelas 11. Iya. Oke, ada lagi teman yang lain? Cukup? Nggak ada, Pak. Cukup, Pak. Cukup, Pak. Ini Bapak udah mendengarkan cerita kalian masing-masing. Bapak ingin mereview sedikit cerita kalian, dimulai dari Zilda. Zilda itu minder. Iya, Pak. Zilda itu merasa kurang dari teman-temannya, merasa penampilannya itu kurang menarik dari teman-temannya. Benarkah begitu? Benar, Pak. Oke, terus selanjutnya si Melda. Melda itu merasa kulitnya berbeda dengan teman-temannya sehingga minder karena pada waktu SMP Melda itu kurang merawat diri dan sehingga mempunyai kulit yang berbeda dengan temannya. Terus lingkungannya juga mengejek Melda sehingga Melda kurang percaya diri dan merasa terganggu. Apakah benar, Melda? Iya, Pak. Benar, Pak. Oke. Terus Sasa itu suka dengan kakak kelas ya, terus berusaha untuk merubah penampilannya agar lebih menarik, tapi malah diejek oleh teman-temannya. Apakah itu ada tambahan atau ada kesalahan? Iya, Pak, itu yang saya rasakan. Sama saya tuh pengen teman-teman yang mengatai saya tuh bilangnya tuh baik-baik gitu loh, Pak, enggak dengan kata-kata bulian, biar saya tuh juga pengen ada masukan dari mereka gimana baiknya gitu, Pak. Oke. Pengen ngomongnya itu baik-baik supaya bisa menjadi masukan kamu. Iya, Pak. Terus yang terakhir Milen. Milen itu pindahan dari kelas ya. Pindahan dari kelas apa? IPS? Itu kayak Dari kelasnya diacak gitu loh, Pak. Oke. Milen pindahan dari kelas. Terus Milen itu takut tidak punya teman, takut tidak diterima di sebuah geng di kelas tersebut. Nah, karena itu Milen mengikuti gaya hidup teman-teman Milen. Namun Milen itu merasa kesusahan untuk mengikutinya. Apakah itu benar? Benar, Pak. Oke. Selanjutnya, setelah saya mendengar cerita kalian, Bapak pengen tahu apa saja sih keinginan-keinginan kalian. Bisa cerita satu persatu? Atau Bapak tunjuk? Bapak tunjuk. Yuk, ada yang mau mulai duluan? Ditunjuk? Ditunjuk aja, Pak. Iya, Pak. Oke, saya menunjuk si Milda. Ayo, Milda, cerita. Saya memiliki kepercayaan diri, Pak. Karena kan saya ingin menjadi ketua OSIS. Nah, kan seorang ketua OSIS kan harus memiliki kepercayaan diri kan, Pak. Soalnya harus berani ngomong depan orang banyak gitu kan, Pak. Nah, saya ingin mempunyai kepercayaan diri, Pak. Dan saya ingin keluarga saya tuh melihat saya ya bukan hanya karena kondisi fisik saya yang kurang baik, Pak. Saya ingin keluarga saya tuh melihat saya memiliki prestasi, Pak. Begitu, Pak. Oke. Terus selanjutnya, siapa yang mau mengungkapkan keinginan kalian? Atau Melda menunjuk temannya? Milen, Pak. Oke, Milen, silahkan. Ya, Pak. Jadi saya tuh inginnya saya bisa jadi diri sendiri. Saya tuh pengennya saya tuh bisa bersikap biasa aja. Pokoknya jadi diri saya sendiri di kelas itu. Dan
bisa diterima sama teman-teman kelas lainnya, Pak. Jadi bisa berbaur gitu sama teman-teman kelas lainnya. Oke. Selanjutnya, Milen boleh menunjuk. Itu Pak Sasa. Sasa, Kalau silahkan. keinginan saya ingin bisa tampil gitu Pak, lebih menarik, dan dengan penampilan baru itu saya tuh ngerasa nyaman gitu loh Pak, ngerasa nyaman dengan penampilan saya tanpa peduli dengan omongan bulian dari teman-teman gitu Pak. Oke. Yang terakhir, Silda, yuk silahkan. Nah, kalau saya mempunyai keinginan untuk tetap jadi diri saya sendiri. Terus harus percaya diri dan kayak harus ikut kata hati gitu, Pak. Nggak harus melihat teman gitu. Intinya harus percaya dengan penampilan diri saya sendiri. Seperti itu, Pak. Oke, kalian udah punya keinginan masing-masing ya. Terus Bapak pengen tanya juga, usaha yang udah kalian lakukan itu apa? Bisa cerita satu-satu atau Bapak tunjuk lagi usaha kalian yang udah kalian lakukan? Saya Pak, Oke, Sasa silakan. usaha yang udah saya lakukan selama ini ya pergi ke sekolah itu dengan penampilan yang lebih beda gitu ya Pak, dengan memakai riasan di wajah gitu Pak. Terus percaya dengan penampilan saya itu, kalau penampilan seperti itu membuat saya nyaman gitu Pak. Lalu yang selama ini udah saya lakukan itu mengabaikan omongan teman-teman gitu Pak. Oke. Apakah usahamu itu membantu kamu untuk mencapai keinginanmu? Atau kamu merasa tertekan mungkin? Selama ini udah sih Pak, yang membuat saya tertekan itu yang omongan dari teman-teman itu aja Pak, yang membuat saya kurang nyaman. Kita merasa tertekan. Teman-teman yang lain ada yang mau menanggapi nggak usaha si Sasa ini bagaimana? Atau mau sharing cerita mungkin buat Sasa menjadi referensi? Ada nggak teman-teman yang lain? Ayo teman-teman. Iya, Mbak, saya mau Oke, mungkin besok kalau kamu kayak diajak gitu, kayak nggak usah kamu masukin hati aja. Jadi kayak biarin yang ngomong itu kayak cuma lewat aja gitu loh, jangan sampai dimasukin hati. Kan ya pasti kita hidup tuh ada yang memuji, ada juga yang kayak ngolok-ngolok gitu toh. Jadi itu kayaknya wajar gitu loh Mbak, kamu anggap wajar aja gitu loh. Jadi nggak usah terlalu dimasukin hati. Oke Milan, terima kasih sarannya. Ya. Teman-teman yang lain ada saran nggak? Kalau enggak, saya lanjutkan. Ada? Nggak ada, Pak. Oh, si Melda. Melda, yuk silakan. Bisa bertanya nggak Pak? Boleh, bertanya boleh. Bisa, kan kamu tadi mengatakan kalau kamu merubah penampilan. Nah, apakah guru di sekolah nggak pernah menegur kamu karena penampilan kamu berubah? Mungkin karena aku baru aja ya merubah penampilanku ini. Mungkin belum ngeh guru-gurunya, jadi masih aman. Tapi menurutku sendiri itu nggak berlebihan kalau buat ke sekolah. Ya mungkin pandangan teman-teman aja ya, yang tiap hari biasanya ngelihat aku polosan, tapi tiba-tiba ngelihat aku berubah, jadi mungkin agak gimana gitu. Begitu, Melda. Oke. Oke. Udah? Ada lagi yang mau menanggapi? Enggak ada, Pak. Oke. Setelah itu kita lanjut ke peserta selanjutnya. Yuk, siapa yang mau bercerita? Saya nunjuk ya, Pak. Kalau enggak, saya tunjuk.
Oh ya udah, Sasa nunjuk, silakan. Saya mau Oke, Melda, Milda, Pak. silakan Milda. Oke, Pak. Kan saya itu kan ingin percaya diri kan, Pak. Nah, percaya diri itu saya ingin membuat penampilan saya tuh lebih cerah gitu loh, Pak. Jadi kulit saya tuh saya buat lebih cerah sehingga yang saya lakukan itu ya saya lebih berfokus gitu loh, Pak. Jadi berfokus ya kulit saya harus putih 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 kayak gitu. Hingga saya tuh ambisius gitu loh sehingga ya terbengkalai gitu, Pak. Dan kan seharusnya kan kalau ingin menjadi yang saya katakan tadi kan ingin menjadi um, harus pintar juga kan, Pak. Tapi ini yang saya lakukan cuma hanya berfokus untuk mempercantik diri, Pak. Kayak gitu. Apakah usahamu itu membebanimu menurut Melda? Sebenarnya iya, Pak, karena kan untuk membeli produk kecantikan itu kan membutuhkan uang lumayan banyak ya, Pak ya. Apalagi kan saya kan seorang pelajar. Itu cukup membebani. Apakah usahamu itu bisa membantumu untuk mencapai keinginanmu? Ketika saya lihat hasilnya enggak ya, Pak. Soalnya ya kulit saya nggak berubah, tetap begini, tetap hitam kayak gitu, Pak. Jadi yang saya lakukan ini ya sampai produk-produk itu Atau pengen cerita, sharing-sharing buat masukan buat Melda ini gimana? Atau harus diperbaiki bagaimana? Melda. sepertinya Cukup nggak kah? ada, Pak. Saya, Pak, saya. Nggak ada, oke. Iya, Milen. Ada Milen. Milen, Pak. Saya, Pak. Silakan Jadi, Milen. aku mau tanya dulu tuh, Melda, kamu tuh udah kayak usahanya gimana aja ya, kayak beli produk buat apa aja itu yang udah kamu keluarin buat mutihin kulit itu, Mel? Apa luluran, apa gimana? Iya, luluran. Aku juga ke dokter kecantikan kayak gitu. Aku sampai ke dokter kecantikan sampai konsultasi. Ya gimana ya? Kalau memang kulitnya seperti ini ya mau gimana? Kayak gini kata dokternya. Cuman aku kemarin kekeh gitu kan. Enggak, pasti bisa berubah, pasti bisa berubah. Tapi ya nggak berubah juga ternyata. Oh iya. Itu ya. Oke. Ada lagi yang mau menanggapi? Atau cukup? Cukup, Pak. Kalau cukup, mungkin Melda bisa menunjuk temannya untuk bercerita. Milen, Pak. Oke, Milen silakan. Ya Pak, jadi usaha saya tuh kayak sekarang berusaha kayak agak menjaga jarak sama teman-teman geng yang tadi yang gaya hidupnya tinggi tadi. Jadi sehingga saya tuh bisa membaur sama teman-teman kelas yang lain, Pak. Jadi contohnya tuh saya kayak ngajak main atau ngajak keluar, ngajak makan bareng sama teman-teman kelas yang lain di luar geng tersebut, Pak. Jadi ya supaya bisa mengakrabkan diri sama teman-teman lain gitu loh, Pak, di luar tadi. Terus relasimu gimana sama teman-temanmu yang kamu agak jaga jarak itu? Ya itu Pak, pertamanya aku bilang tuh Gimana aku nggak relasimu? kalau misalnya aku tuh nggak ikut main dulu gitu, aku bilang aku nggak ikut dulu ya, soalnya nggak lagi uangku lagi tipis gitu. Sebenarnya ya toh teh nggak ikut, paling paling cuma gitu-gitu, paling cuma apa ya? Gimana? Ini namanya apa sih, kayak gimana sih kok nggak ikut gini-gini, kayak paling cuma bilang kayak gitu sih Pak. Tapi hubungan saya sama teman-teman yang di geng itu baik-baik aja. Responnya? Oke, itu hubungannya baik-baik aja ya. Terus apakah
usahamu ini tuh membantu kamu untuk mencapai keinginanmu yang sebelumnya? Menurut saya sih kayak udah apa ya, langkah yang saya ambil ini udah hampir tepat gitu loh Pak. Soalnya saya juga udah mau supaya bisa diterima sama lingkungan kelas itu saya juga harus membaur sama teman-teman, makanya jadi saya berusaha untuk membaur sama teman-teman di luar geng. Oke, mungkin teman-teman yang lain mau menanggapi gimana ini usaha Milen, apakah udah baik? Apakah ada yang mau menambah? Mungkin bisa Sudah, sharing? Pak. Sudah, Pak. Sudah? Milen. Ya, Kan katamu kan Sasa, tadi silakan. kamu membaur dengan yang lain kan. Nah itu mungkin kamu bisa mengimbangi kayak hari ini main sama teman yang kamu nggak menjelekkan pertemanan yang ini, kamu ya membaur aja gitu iya. biar temennya banyak. Iya, kan nggak boleh menjelek-jelekan orang ya Mbak. Benar. Jadi nggak usah dilakuin daripada nanti Oke, masalahnya oke. tambah ribet lagi. Terima kasih Ambar. Ya, terima kasih buat Oke. masukannya, baik sekali. Terus selanjutnya ada lagi yang mau bertanya? Kalau cukup Nggak ada, Pak. bisa dilanjut ke peserta selanjutnya. Berarti Silder, saya Pak. dong, Pak. Iya. Ya. Silder yang terakhir ya. Ya, Pak. Nah, usaha saya selama ini, saya itu sudah berusaha untuk berpenampilan seadanya. Tidak harus melihat teman-teman saya. Nah, ketika saya merasa nyaman dengan penampilan saya tidak ingin melihat orang lain gitu, Pak. Nah, contohnya itu, ketika kami ingin pergi jalan-jalan, nah, pada saat itu kan saya sudah berpakaian rapi gitu. Nah, tiba teman saya dan saya terpengaruh dengan teman saya itu seperti itu, Pak. Dan itu membentuk diri gitu, Pak. Oke, berarti ini kamu merasa ini tuh membantu kamu untuk mencapai keinginanmu. Iya, Pak. Apakah itu benar? Mungkin dengan berarti cara kamu udah tidak merasa itu terbebani? saya bisa lebih percaya diri. Oke. Berarti tidak merasa terbebani kan? Oke. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau bertanya? Saya, Usaha Pak. Milda, usaha Silda. Maksud saya. Silakan. Saya. Oke, Milen, silakan. Ya, jadi mungkin kalau saran dari aku, mending kamu itu apa namanya, kayak nggak usah banding-bandingin diri kamu sama teman-teman. Jadi kayak nggak ada bahan pikiran tuh loh, nggak ada pikiran kok teman-teman lebih bagus. Jadi kayak berhenti lihat-lihat punya orang. Kamu harusnya lebih percaya sama kamu sendiri aja, gitu. Oke, Milen, terima kasih sarannya. Sama-sama, Silda. Oke, terima kasih buat semuanya. Ini udah kan, ada yang mau menanggapi lagi nggak? Atau udah selesai? Sudah, Pak. Sudah. Oke, kalau sudah, kita akan masuk ke tahap yang selanjutnya, yaitu planning. Bapak pengen kalian tuh bercerita, planning kalian selanjutnya. Kalian kan sudah mendengarkan masukan dari teman-teman, mendengarkan juga masukan dari Bapak juga. Mungkin kalian bisa bercerita planning untuk selanjutnya tuh gimana, akan lebih baik lagi. Bisa dimulai dari siapa dulu? Mungkin Bapak akan tunjuk. Iya, Pak. Atau ada yang mau sukarela? Yang menunjuk nggak apa-apa. Bapak menunjuk. Ambar dulu, Pak. Oke.
Bapak menunjuk. Oh ya udah, Ambar dulu. Oke. Ayo Nggak Ambar, Oke, jadi planning ke depannya ya caranya biar yang bulian dari teman-teman gitu loh Pak Tan pada mau menekankan pada diri saya bahwa ya kalau penampilan saya itu seperti itu membuat nyaman ya ya udah percaya pada diri sendiri gitu loh Pak, nggak usah mendengarkan masukan nggak usah mendengarkan omongan orang-orang lain gitu Pak. Itu planning dari saya Pak. Itu planning. Mungkin selanjutnya Sasa silakan nunjuk temennya. Saya menunjuk Silda Pak, kan tadi Bapak mau menunjuk Silda. Oke, Silda, silakan Silda. Itu saya harus lebih percaya diri tanpa harus melihat orang lain. Selagi lebih nyaman. Dan saya tidak menyamakan diri saya dengan orang lain seperti itu. Oke, planning Silda seperti itu. Selanjutnya, Silda boleh nunjuk teman yang lain. Selanjutnya Melda, Pak. Melda, ayo silakan Melda. Oke, kalau planning dari saya lebih saya kan prestasi kalau penampilan ya mau nggak baik jadi nggak baik ya tetap saja gitu kan Pak. Jadi saya mau meningkat saya pasti kepercayaan diri saya juga semakin meningkat gitu Pak, dan orang-orang keluarga saya juga melihat saya bukan sik doang. Oke. Itu planning dari Melda. Dan yang terakhir, planning dari Milen, bisa Iya, Pak. diceritakan? Jadi planning saya tadi untuk bisa mulai membaur gitu. Nah, planning saya itu caranya nanti kayak saya mungkin mulai dekat-dekat sama teman-teman kelas dengan cara ngajak main, terus ngajak makan bareng di kantin, atau mulai follow-followan sosial media gitu Pak, biar makin akrab gitu. Dan juga bisa kayak chat-chatan gitu Pak, biar nanti bisa ke depannya lebih akrab lagi gitu Pak. Oke, aduh, maaf. Oke, selanjutnya, karena kalian sudah menceritakan planning kalian masing-masing, Bapak pengen kalian menuliskan semik kalian masing-masing. Semik itu apa? Bapak menjelaskan semik itu apa. Pertama, semik itu adalah singkatan dari simple, attainable, involved, and consistent. Simple adalah rencana secara jenis. Terus attainable, rencana itu dapat dipendasi dan kapasitas konseli. Selanjutnya, measurable, kemajuan pelaksanaan rencana dapat diukur dengan berbagai metode seperti inventory dan catatan harian ataupun metode yang lain. Selanjutnya, immediate, rencana itu dilaksanakan pada saat sekarang atau segera dilaksanakan. Setelahnya, involved, ada keterlibatan dari konselor dalam mendampingi konseli menjalankan perilaku yang baru ini. Konselor juga melakukan evaluasi sungguh-sungguh realistis
apakah rencana ini berkaitan dengan apa yang dibutuhkan konseli atau yang diinginkan konseli. Controlled. Konseli sendiri yang mengendalikan dirinya, bukan orang lain, di dalam menjalankan perubahan-perubahan perilakunya. Dan commit. Konseli menjalankan perubahan-perubahan dan menyadari bahwa perubahan itu penting. Untuk meningkatkan komit, konseli menuliskan apa-apa saja yang akan dilakukan. Yang terakhir adalah perubahan secara konsisten lakukannya. Oke, itu. Sekarang Bapak ingin kalian menuliskan semik kalian masing-masing. Jika sudah menuliskan semik, selanjutnya bisa dibicarakan kepada teman-teman. Menulis semik. 2 menit. 2 menit cukup? Oke, Pak. Cukup, Pak. Ya. Oke. Oke. Bapak tunggu 2 menit ya. Iya. Silakan. Dimulai ya, Pak. Dimulai dari Pak, saya izin ambil bolpen dulu ya, Pak. Pak, saya juga izin mengambil bolpen dulu ya. Ya, silakan. Saya juga sudah, Pak. Sudah. Teman yang lain sudah? Bentar, Pak, lagi nulis. Saya Sudah sudah selesai? Sudah, Semuanya? Milda, Milen? Sudah, Pak. Oke, Milen sudah. Sudah, Milda? Pak. Nunggu Milda bentar. Sudah. Sudah, Pak. Oke, kalau sudah, silahkan dibacakan kepada teman-teman. Siapa Melda dulu, Pak. Silda, Pak. Silda, Pak. Silda dulu. Melda Oke, Silda. belum Yaudah, Silda. pertama. Silda atau Pak. Ya, Silda. Silda. Silda duluan. Oke. Silda. Jadi, mulai dari yang simple ya, Pak. Masih Ya, itu, simpel. saya harus kayak percaya diri dengan penampilan saya. Nah, itu ada yang memotivasi saya begitu, Pak. Yang memotivasi saya itu kakak dan adik saya bahwa penampilan kamu seperti itu aja, nggak usah mengikuti orang lain seperti itu, Pak. Berikutnya itu saya itu kayak buat jadwal gitu, Pak, dalam memakai pakaian. Contohnya itu hari ini saya memakai baju yang kayak gini. Kalau bajunya seperti ini, bawahannya cocoknya ini kayak gitu, Pak. Supaya aku kayak matching dengan diri saya, Pak.
Nah, yang berikutnya itu saya akan memulai semua usaha saya itu mulai hari ini setelah proses konseling ini, Pak. Dan rencana itu akan saya lakukan dan konsisten. Selanjutnya, saya harus konsisten dengan jadwal yang sudah saya buat seperti itu. Dan dalam diri saya harus menanamkan prinsip saya tidak boleh melihat orang lain. Dan saya harus tetap menjadi diri saya sendiri. Nah, yang berikutnya itu jadwal ini saya buat selama 2 minggu dalam jangka waktu 2 minggu. Nah, saya berusaha dalam jangka waktu 2 minggu ini segala usaha saya itu bisa berjalan dengan baik, dengan lancar. Dan yang terakhir itu saya harus konsisten dengan semua rencana saya ini. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih. Sama, Pak. Selanjutnya siapa? Atau Sida menunjuk? Saya Ya. memilih Melda, Pak. Oke, Melda. Melda sudah Pak. siap? Ya, silakan. Jadi, saya ingin meningkat kepercayaan diri saya kan, Pak. Nah, melalui prestasi saya ingin di kelas itu aktif gitu loh, Pak. Saya juga mau ingin mendekatkan diri dengan teman-teman, apalagi kan saya siswa pindahan kan, Pak. Saya ingin mendekatkan diri dan saya itu kayak memotivasi diri sendiri gitu loh, Pak. Saya motivasi diri Pak. Saya itu tidak ingin mendengarkan perkataan orang lain. Jadi saya anggap orang lain ya angin lalu gitu loh, Pak. Kayak gitu. Nanti perubahan yang saya alami, apa yang udah meningkat, nanti saya bekerja sama dengan wali kelas gitu, Pak, atau enggak guru mata pelajaran kayak gitu, Pak. Jadi ketika guru mata pelajaran kayak gitu kan, Pak. Nah, saya juga akan mencatat bagaimana dan hubungan saya dengan keluarga saya bagaimana kayak gitu, Pak. Nah, terus saya melakukan itu setelah konsul bisa lebih cepat karena akan pembahasan saya ingin lolos Pak sebagai ketua OSIS dan untuk kontrol diri kan kalau ada nih orang lain saudara saya kayak mengejek saya tetapkan Pak jadi saya kontrol diri Pak. Jadi saya mendem aja saya meyakinkan diri saya pasti bisa, saya pasti lebih baik dari mereka begitu Pak. Terus saya melakukan ini perubahan saya dalam sebulan kayak gitu Pak. Terus saya akan sungguh-sungguh menjalankan planning ini Pak, karena saya sangat membutuhkan ini Pak, bukan hanya untuk menjadi ketua OSIS saja Pak, tapi untuk saya membutuhkan ini. Oke. Ada Pak. Sudah.
Sudah, Pak. Oke, Sasa silakan. Iya. Jadi rencana yang ingin saya lakukan biar apa namanya planning saya tercapai dengan baik itu aja merawat rambut biar walaupun saya tetap terlihat fresh dan menarik gitu Pak. Nah, rencana saya itu yang pertama setiap 2 hari sekali saya itu Pak setiap 2 hari sekali. Sekarang ini saya bisa melihat tutorial di YouTube, terus merencanakan melakukan kegiatan ini 3 minggu. Dimulai ini kan hari Sabtu Pak saya lakukannya. Jadi itu dan akan mencatat di jurnal HP mungkin biar sekalian menjadi reminder saya untuk 2 minggu Pak. Lalu untuk batasan diri saya itu lewat reminder tadi. Jadi saya tetap ingat untuk 2 hari waktu tidak tergoda dengan omongan-omongan dari teman-teman lain, tetap fokus pada rencana saya yang mau membenah diri gitu, Pak. Lalu saya juga diri saya untuk Oke. Terima kasih, Sasa. Yang terakhir, Milen. Ya, Pak. Milen. Ya, jadi yang pertama itu saya tadi kan mau mulai ngajak teman-teman tuh buat kayak mau mulai ngajak teman-teman untuk keluar atau makan atau jajan biar lebih akrab, terus mau follow sosial medianya. Nah, itu nanti saya juga mau buat kayak jadwal apa ya Pak? Jadwal hangout gitu loh Pak. Jadi nanti biar kali ini nanti hangoutnya sama teman-teman kelas yang baru saya yang baru berusaha saya bauri gitu loh Pak. Nah terus nanti sama besoknya lagi sama teman-teman. Jadi kayak bikin jadwal gitu Pak. Terus setelah itu nanti saya kayak mau bikin buku catatan gitu Pak. Nanti kalau ada kemajuan dari misalnya ada yang lebih dekat sama saya atau ada mau yang jadi teman saya itu nanti saya kayak catat di buku catatan gitu Pak. Rutin selama jadwal ini saya laksanakan gitu. Terus ini rencananya mau saya coba untuk seminggu ke depan dulu. Terus nanti mungkin seminggu ke depan bisa lanjut terus sebulan, terus ke depannya lagi gitu Pak. Pokoknya seadanya perkembangan itu. Terus yang jadi prinsip saya itu buat kontrol diri itu mungkin nanti saya kayak mengingatkan diri saya itu ada reminder itu pokoknya aku tuh harus jadi diri sendiri, nggak boleh kebawa sama teman-teman yang lain. Jadi kayak supaya mau bisa diterima sama teman kan aku harus jadi diriku sendiri kayak gitu Pak. Kayak gitu Pak. Oke, setelah kalian selesai menyampaikan semi kalian masing-masing, Bapak akan ikut memantau perkembangan kalian. Jadi, kalian bisa mengabari saya apa yang udah kalian lakukan. Mungkin bisa lewat WA atau SMS juga bisa. Apakah
kalian keberatan Tidak, Pak. untuk Enggak, Pak. melakukan itu? Nanti saya WA, Pak. Terima Berarti kasih. nanti ada waktunya gitu, Pak. Nanti Kita saya WA mengabari Bapak gitu. Bapak. Ya, kalian mengabari saya. Ya, terima kasih. Sekarang sudah sampai di penghujung pembicaraan kita. Bapak pengen tahu apa sih yang kalian dapat di konseling pada siang hari ini? Bisa bercerita setelah kalian mungkin merasa apa setelah melakukan konseling ini. Mungkin bisa satu bercerita. Dimulai dari siapa? Milen, Pak. Dari tadi Milen belum Iya, pernah yang pertama bercerita, Pak. Iya, Pak. Ya, Milen. Ya, jadi tadi kan awalnya saya ada kayak problem gitu toh, Pak. Nah, setelah saya ikut saya berproses dalam kelompok ini, saya tuh akhirnya punya kayak tujuan, punya kayak planning gitu buat memperbaiki apa yang salah sama saya kemarin-kemarin itu, Pak. Jadi saya ada kayak rencana ke depannya untuk memperbaiki hal-hal yang mungkin kemarin-kemarin saya lakukan itu keliru. Terus saya juga jadi ada pegangan gitu, pokoknya menurut saran dari teman-teman sama dinamika tadi itu saya kayak berpikir, oh iya ya, saya berarti itu harus jadi kayak diri sendiri gitu, biar teman-teman yang lain juga mau nerima saya. Jadi kayak ada pertimbangan juga dari teman-teman kayak gitu. Seperti itu, Pak, kalau saya, Pak. Oke, terima kasih Milen. Untuk selanjutnya, Milen bisa menunjuk teman Milen. Saya mau nunjuk Melda, Pak. Ya, Melda, silakan. Melda. Kalau dari saya sama seperti Milen sih, Pak. Kami awalnya saya tuh jadi memahami gitu Pak, dan mindset berubah dari permasalahan yang ada, apa saya bisa mengalami perubahan kayak gitu, Pak. Terima kasih Melda. Yuk, teman Melda. Silda, Pak. Oke, Silda. Saya sangat merasa senang karena bisa berdinamika bersama Bapak dan teman-teman. Saya tidak ketika melakukan demand. Akhirnya caranya agar saya bisa percaya dirinya itu saya hadir saya sendiri tanpa. Oke, ya. Yang terakhir, ayo, Sasa. Oke, Pak. Dinamika ini dari awal sampai sampai saat ini, saya merasa sangat terbantu dengan masukan dari teman-teman dan juga tambahan dari Bapak. Kalau kita tuh harus bisa percaya diri gitu, Pak. Kita tuh harus bisa menerima diri kita sendiri. Dari cerita teman-teman juga itu saya banyak belajar untuk gimana caranya percaya pada diri sendiri.
gitu, Pak. Oke, udah cukup. Iya. Terima Oke, kasih Pak. buat ini. Sudah bukan anak-anak lagi ya. Kalian sudah memasuki masa dewasa awal. Dan Bapak itu yakin keputusan yang kalian ambil itu udah kalian pikirkan dengan matang-matang, udah kalian akan lakukan setelah ini. Nah, jadi Bapak itu yakin bahwa keputusan kalian itu bisa membantu kalian untuk melewati permasalahan-permasalahan yang akan kalian lakukan. Selalu. Terima kasih, Pak. Terima kasih mendengar. Bapak, Pak. teman-teman. Terima Sudah kasih membantu teman-teman. juga. Untuk Bareng yang, ya. untuk yang terakhir, apakah ada yang ingin ditanyakan atau ada yang mau cerita lagi? Tidak, Boleh. Pak. Eh, Satu Pak, saya cukup, ingin Pak. bertanya. Pak, mungkin Silakan. Ya, Pak. Hilda. ada yang Tidak. Pak, ingin tanyakan lagi. Pak, Bisa. saya mau bertanya. Kita ini sudah selesai. Ya. Apakah bisa nanti jika saya mempunyai masalah menceritakannya ke Bapak? Bisakah? Tentu bisa. Silakan menghubungi Bapak. Kalau Bapak ada waktu dan saya usahakan Bapak ada waktu buat membantu kalian Oke, semua. Pak. Terima kasih, Pak. Oke, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Sudah, Ada yang Pak. lain? Sementara sudah, Pak. Ya, Pak. Kalau Sementara itu dulu. Oke. saya ingin bercerita, saya akan menghubungi Bapak. Iya, Pak. Betul. Oke. Terima kasih. Terima kasih Oke, atas Pak. waktunya buat teman-teman dan sampai dadah Oke, semuanya. Pak. Teman-teman. Dadah. Dadah.